adik-adik, selamat pagi. Udah pada mandi semua? Kita mau ngapain Kak? Mau muji Tuhan. Oh iya, kita mau muji Tuhan sama Kailmi dan Kanatan. Oke, adik-adik semuanya bangkit berdiri. Laskar Kristus, siap. Ya. Oke, kita mau nyanyi, kita mau bilang hari ini harinya Tuhan. Mau hari apa aja, semuanya hari Tuhan. Oke? Ya. Musik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sebutin semua hari. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Nyanyi, dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Oke, tepuk tangan Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, yes. Oke, adik-adik boleh duduk. Kita mau dengar cerita. Kita mau bilang, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus yang sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena firman Tuhan yang selalu kami dengar lewat firman, lewat ayat hafalan yang sudah kami hafal. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau adalah firman Allah yang hidup. Kiranya Tuhan, Engkau yang membuka hati kami, Engkau yang membuka telinga kami untuk kami bisa dengar suara Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk hari yang Engkau berikan. Semua hari adalah hari Engkau dan kami mau duduk tenang, kami mau dengar Engkau berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk adik-adik. Hai adik-adik, kembali lagi bersama Kak Elmi. Cerita hari ini berjudul God's Gentle Whisper, bisikan lembut dari Tuhan. Cerita ini diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Kisah Nabi Elia sebelum terangkat ke surga bagian keempat. Pesan hari ini. Saya akan mendengarkan bisikan lembut Tuhan. Suatu malam, Glenda sendirian di kamarnya. Dia mencoba untuk tidur. Tetapi setiap bayangan seperti tampak bergerak. Glenda merasa ketakutan. Kemudian ibunya masuk ke kamar. Suara lembut ibu membantu Glenda menjadi lebih tenang. Nah, dahulu kala Nabi Tuhan, Nabi Elia juga ketakutan. Kemudian Tuhan berbicara kepada Nabi Elia dengan suara lembut. Elia berlari supaya dia tetap hidup. Istri Raja Ahab, Ratu Izebel yang jahat, berusaha membunuhnya. Elia sangat ketakutan sehingga Elia lupa apa yang sudah Tuhan buat bagi Elia, bahwa Tuhan dapat melindungi Elia dari ratu yang jahat. Elia selama 40 hari dia berlari beratus-ratus mil melewati padang pasir. Akhirnya Nabi Elia sampai di Gunung Horeb. Di sana Nabi Elia bersembunyi di sebuah gua. Apa yang kamu lakukan di sini? Tuhan bertanya kepada Elia. Tuhan dapat mengetahui bahwa Elia merasa kasihan sama dirinya sendiri dengan cara bagaimana Elia menjawab Tuhan. Aku telah bekerja sangat keras untukmu Tuhan, katanya. Orang Israel tetap menolak engkau. Mereka telah merobohkan mezbah-mezbahmu dan membunuh semua para nabimu. Hanya aku satu-satunya yang tersisa, dan sekarang mereka mencoba membunuhku juga. Elia memberitahu Tuhan, aku bekerja keras untukmu. Lihatlah betapa lelah dan putus asanya perasaanku. Jadi Tuhan menjawab, berdirilah di gunung di hadapan Tuhan, karena Tuhan akan lewat. Ini adalah cara Tuhan berkata, Elia, kemarilah, aku ingin berbicara denganmu. Elia melakukan seperti yang Tuhan katakan. Kemudian angin kencang merobek pegunungan dan menghancurkan bebatuan. Tetapi Elia tidak bangun, karena Elia tidak mendengar suara Tuhan lewat angin. Tuhan tidak ada dalam angin kencang. Selanjutnya, gempa bumi mengguncangkan gunung, tapi Elia masih juga tidak bangun. Elia tidak mendengar suara Tuhan lewat gempa bumi. Setelah gempa bumi, api yang mengerikan menyapu. Tapi tetap saja Elia tidak mendengar suara Tuhan. Tuhan gak ada dalam angin, gak ada di gempa bumi atau di api. Setelah semua kekuatan alam yang kuat itu, bisikan lembut pun datang. Beberapa terjemahan Alkitab menyebutkan sebagai suara yang lembut. Dan dalam bisikan lembut itu Elia mengenali suara Tuhan. Elia menarik jubahnya, menutupi wajahnya. Kemudian Elia berdiri di pintu masuk gua untuk mendengarkan Tuhan. Sekali lagi Tuhan menanyakan pertanyaan yang sama kepada Elia. Apa yang kamu lakukan di sini? Dan Elia memberikan jawaban. Ku yang malang, yang sama.
Tuhan tidak marah pada Elia karena menyerah dan melarikan diri. Tuhan tidak marah kepada Elia karena lupa untuk percaya kepada Tuhan. Bisikan lembut Tuhan berbicara tentang kasih Tuhan. Tuhan mengasihi Elia bahkan ketika Elia merasa kasihan sama dirinya sendiri. Dengan lembut Tuhan menyemangati Nabi Elia yang sudah lelah itu. Kemudian Tuhan mengirim Elia kembali melayani Tuhan. Dan Tuhan meyakinkan Elia bahwa Nabi Elia tidak sendirian. Dan Nabi Elia tidak sendiri karena Tuhan masih punya 7.000 penyembah yang setia di Israel. Hai adik-adik. Tadi kita sudah melihat dan mendengar kisah Elia. Bagian keempat, sebelum Nabi Elia diangkat Tuhan. Siapa yang ingat minggu lalu ceritanya apa ya? Iya, Nabi Elia bertarung dengan Nabi Baal. Bertarung bukan berantem secara fisik maksudnya. Tapi bertarung mendirikan mezbah. Tuhan mana yang bisa mengirim api untuk persembahan mereka? Iya, Tuhan kita, Tuhan Nabi Elia yang sanggup mengirimkan api dan membakar korban persembahan Nabi Elia. Setelah itu adik-adik, dari cerita tadi, Isabel, istri Raja Ahab, mau membunuh Nabi Elia. Karena apa? Karena Nabi Elia membunuh semua nabi-nabi Baal milik Isabel. Jumlahnya 450 orang banyaknya. Banyak tidak? Wow, banyak sekali nabi-nabi yang dibunuh oleh Nabi Elia. Adik-adik, Nabi Elia jadi takut. Dia tidak mau mati dibunuh oleh Isabel dan tidak mau melayani Tuhan lagi. Akhirnya adik-adik, Nabi Elia lari. Dia lari sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Perjalanan yang dia tempuh ke sana 40 hari, 40 malam. Kemudian di sana Nabi Elia bermalam di sebuah gua. Untuk apa? Untuk dia beristirahat. Adik-adik sekolah minggu perhatikan ya. Nabi Elia lari dari panggilannya, tapi Tuhan datang bicara dalam bisikan yang lembut. Menyuruh Nabi Elia untuk kembali ke tempat asalnya. Dan terus bekerja untuk melayani Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, berapa kali Tuhan berbicara, berbisik kepada Nabi Elia? Ayo, berapa kali? Iya, Tuhan menunjukkan dirinya melalui apa ya? Ada angin kencang. Ada gempa bumi, ada api, tetapi Elia tidak bergerak oleh semua yang terjadi. Akhirnya adik-adik sekolah minggu, Tuhan berbicara, berbisik dengan lembut dan menyuruh Nabi Elia untuk kembali ke tempat asalnya. Di mana tempat asalnya Nabi Elia? Di Damsyik. Dan terus melayani Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, Nabi Elia mendengar
Tuhan berbicara, berbisik kepadanya, dan siap untuk melakukan apa yang Tuhan minta dari dirinya. Nah, adik-adik sekolah minggu, begitu juga cintanya Tuhan kepada semua kita yang ada di sini, yang ada di rumah. Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan. Kita semua adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhan tetap mengejar kita, memanggil kita anak-anaknya. Bahkan kalau kita mencoba untuk lari dari Tuhan. Contohnya, siapa ya? Ingat ya. Nah, adik-adik sekolah minggu, begitu juga cintanya Tuhan kepada kita semua. Yang ada di sini, yang ada di rumah, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Kita milik kepunyaan Tuhan. Tuhan tetap mengejar, memanggil anak-anaknya. Bahkan adik-adik, kalau ada yang mencoba untuk lari dari Tuhan. Contohnya, siapa yang ingat lagu baca kitab suci, doa tiap hari? Siapa yang sudah melakukan itu sesuai sama lagunya? Ayo. Iya, ada yang menjawab, aku tiap hari Kak. Ada juga yang menjawab, aku sih enggak, males Kak. Ada juga yang jawab begini, aku sibuk Kak belajar. Ada juga yang menjawab, ribet Kak. Lain kali aja ya, kerjaan tugasku banyak. Ada juga yang mengatakan, malas bosan. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan dengan penuh kasih tetap memberikan kita hidup setiap hari. Karena apa? Karena Tuhan sayang kepada semua kita. Tuhan menunggu kita untuk mengikuti perkataan firman-Nya. Tuhan juga mungkin berbisik mengingatkan kita. Tuhan katakan, jangan jauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Ayo, dari mana kata-kata itu? Iya, dari firman Tuhan. Tuhan membisikkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh dan memberikan kita kekuatan dan mendukung dengan penuh kasih untuk melakukannya. Nah, adik-adik, untuk berada di jalur yang benar dalam hidup, kita harus menyingkirkan segala gangguan. Gangguan seperti apa ya Kak? Gangguan rasa malas. Gangguan seperti jangan pegang HP setiap hari, jangan main game. Karena itu menghalang kita untuk mendengar suaranya Tuhan. Dan adik-adik, yang menjadi pelajaran buat kita semuanya, baik adik sekolah minggu maupun kakak-kakak sekolah minggu dan juga siapa saja yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Ingat ya, Tuhan selalu peduli
kepada semua orang yang percaya kepadanya. Kalau ada yang mencoba untuk lari dari Tuhan, dengan penuh kasih, Tuhan berbicara padanya. Supaya apa? Supaya orang yang lari itu kembali kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, pasti kalian mengerti akan firman Tuhan pada hari ini ya. Mari kita sama-sama melakukan dalam hidup kita. Belajar mendengarkan suara Tuhan. Iya. Nah, pada hari ini Kakak Dewi kasih PR buat kita sebelum kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Dengarkan ya. Untuk kelas kecil, batita, balita, sampai ke kelas 1 dan 2. PR-nya Mazmur 32 bagian salah ya. Yang harus kau tempuh. Nah, sekarang PR buat kalian semua dalam minggu ini, Kak Dewi bagi 2 kelas ya. Untuk kelas kecil, yaitu dari kelas batita sampai kelas 2 SD. PR-nya dari Mazmur 32 ayat 8 bagian A. Buka Alkitabnya. Sudah ketemu? Mazmur itu di mana ya? Iya, di Perjanjian Lama. Mazmur udah ketemu? Cari pasal 32. Udah ketemu? Cari ayat yang ke-8. Bagian A-nya. Kalian garis bawahi, Kak Dewi baca ya. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Mazmur 32 ayat 8 bagian A. Saya? Iya. Selanjutnya untuk kelas 3 sampai kelas 6 SD. Mazmur 32 ayat 8. Semua ayat ini, semua kata-katanya ya. Kak Dewi baca, kalian garis bawahi. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Mazmur 32 ayat 8. Iya. Sekarang tutup Alkitabnya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat senang dapat mendengar dan melihat firman yang kami dapat pada hari ini. Tuhan, kalau Nabi Elia dia lari karena mau dibunuh Isabel, karena lari dari Tuhan, tidak mau lagi melayani. Tuhan, kadangkala kami juga mengalami seperti Nabi Elia. Tetapi firman-Mu pada hari ini memanggil kami untuk lebih setia melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sekalipun kami masih kecil-kecil, kami terus mau belajar melayani Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mau melihat dan mendengar PR ayat hafalan yang sudah kalian kirim. NIM. Ayat 10. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Mazmur 6 ayat 10. Terima kasih.
Ayat hafalan minggu ini Mazmur 6 ayat 10. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Mazmur 6 ayat 10. Terima kasih. Shalom, nama saya Cia. Ayat hafalan minggu ini Mazmur 6 ayat 10. Tuhan telah mendengarkan permohonanku. Tuhan menerima doaku. Mazmur 6 ayat 10. Terima kasih, shalom. Mazmur 6 ayat 10. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Mazmur 6 ayat 10. Terima kasih. Ayat ini Mazmur 6 ayat 10. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan telah menerima doaku. Mazmur 6 ayat 10. Makasih Kak, shalom. Ayat hafalan minggu ini Mazmur 6 ayat 10. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan telah menerima doaku. Mazmur 6 ayat 10. Terima kasih Kak. Nama saya Dela. Saya akan menghafal minggu ini Mazmur 6 ayat 10. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Mazmur 6 ayat 10. Terima kasih Kak. Shalom. Mazmur 6 ayat 10. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Mazmur 6 ayat 10. Terima kasih. Shalom ayat ini Mazmur 6 ayat 10. Tuhan telah mendengarkan permohonanku. Tuhan menerima doaku. Mazmur 6 ayat 10. Terima kasih. Mazmur 6 ayat 10. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan telah menerima doaku. Mazmur 6 ayat 10. Amin. Terima kasih. Mazmur 6 ayat 10. Tuhan telah mendengarkan permohonanku. Tuhan menerima doaku. Mazmur 6 ayat 10. Terima kasih. Shalom semuanya, aku membacakan ayat hafalan minggu ini Mazmur 6 ayat 10. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Mazmur 6 ayat 10. Terima kasih. Shalom Kak, saya akan menghafalkan ayat minggu ini, yaitu Mazmur 6 ayat 10. Tuhan telah mendengarkan permohonanku. Tuhan menerima doaku. Mazmur 6 ayat 10. Terima kasih. Mazmur 6 ayat 10. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Mazmur 6 ayat 10. Shalom, nama saya Kalisa dari Pasaribo kelas 3. Ayat hafalan minggu ini Mazmur 6 ayat 10. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Mazmur 6 ayat 10. Shalom, nama saya Sarah Manuela Pasaribo. Ayat hafalan minggu ini Mazmur 6 ayat 10. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan
telah menerima doaku. Mazmur 6 ayat 10. Mazmur 6 ayat 10. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Mazmur 6 ayat 10. Terima kasih. Halo Kak, Mazmur 6 ayat 10. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan mendengar doaku. Mazmur 6 ayat 10. Terima kasih Kak, Tuhan Yesus memberkati. 6 Mazmur 6 ayat 10. 10. Tuhan Telah telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Mazmur 6 ayat 10. Shalom Etafal minggu ini Mazmur 6 ayat 10. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Mazmur 6 ayat 10. Terima kasih. Metafora minggu ini Mazmur 6 ayat 10. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Terima kasih. Mazmur 6 ayat 10. Shalom. Mazmur 6 ayat 10. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Mazmur 6 ayat 10. Terima kasih Kak. Mazmur 6 ayat 10. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Mazmur 6 ayat 10. Terima kasih Kak. Wow, keren, hebat, mantap. Anak-anak Tuhan berusaha belajar menghafal firman, kemudian membuat videonya dan mengirim di grup ini. Luar biasa ya. Adik-adik, bukan hanya kalian yang diberkati Tuhan, yang mendengar, yang melihat juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah berjuang membuat PR ayat hafalan. Terima kasih banyak juga buat papa, mama yang hebat, yang selalu setia mendukung anak-anaknya membuat yang terbaik buat pekerjaan Tuhan lewat PR video ayat hafalan. Iya. Sekarang kita mau mendengar dan melihat sama-sama pengumuman yang akan kita dengar. Silakan mendengar bersama-sama. Pengumuman Sekolah Minggu 26 Juni 2022. Adik-adik ingat, ibadah sekolah minggu secara offline bagi kamu yang berumur 6 tahun ke atas dan sudah divaksin. Jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di lantai dasar di gereja. Bagi adik-adik yang berada di rumah bisa tetap beribadah secara online melalui YouTube channel GKII Rehoboth Bekasi. Adik-adik ingat untuk membawa persembahan waktu beribadah, atau adik-adik bisa membawa persembahan ke gereja di ibadah minggu atau di jam kerja jam 9 sampai jam 2 siang hari Selasa sampai Jumat. Masukkan uang ke dalam amplop dan tulis persembahan sekolah minggu. Atau cara kedua,
kedua, bisa minta tolong mama dan papa untuk mentransfer ke rekening gereja yang tertera pada layar ini. Dan ingat untuk mengkonfirmasi ke Kak Elmi. Gembala Sekolah Minggu dan kakak Sekolah Minggu ucapkan selamat ulang tahun untuk adik Jason Sibues Manuel hari Rabu 29 Juni. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan untuk minggu ini untuk kelas bayi sampai kelas 3 SD, Mazmur 32 ayat 8a. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Untuk kelas 4 sampai kelas 6 SD, Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Ingat ya untuk sebutkan ayatnya di awal dan di akhirnya. Bagi adik-adik yang bayi sampai kelas balita, boleh minta tolong mama dan papa untuk bantu menghafal. Sekali lagi, ingat untuk kirimkan video kamu menghafal ayat ke WhatsApp grup Sekolah Minggu dan foto kamu waktu beribadah di rumah. Adik-adik, ingat untuk tetap jaga kesehatanmu dengan sering mencuci tanganmu dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Makan makanan yang bergizi, kalau keluar rumah selalu pakai masker dan tetap jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, adik-adik Sekolah Minggu, saatnya kita mau mendoakan teman kita yang berulang tahun di dalam minggu ini. Ada satu teman kita yang berulang tahun. Namanya adalah Jason. Iya, adik Jason, silakan berdiri dan semua kalian kakak undang bangkit berdiri. Kita mau berdoa buat Jason dan juga kita mau berdoa mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Mamanya Jason silakan tumpang tangan di atas kepalanya Jason. Kita semua mau berdoa buat Jason. Adik-adik, setelah nanti Kakak Dewi sudah doakan Jason, Kak Dewi langsung pimpin untuk menutup ibadah sekolah minggu pada hari ini ya. Siap ya? Yuk semuanya kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami sangat bersyukur bersama dengan teman kami Jason yang berulang tahun di dalam minggu ini. Tuhan berkati Jason, berkati pertumbuhannya, berkati kesehatannya, jadikan dia anak yang mengalami kesetiaan kepada Tuhan, mengalami sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Berkatilah orang tuanya dengan sungguh dan setia, mendidik, menuntun Jason menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai perjalanan ibadah dari awal sampai akhir ini. Tuhan, kami sama-sama berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menuntun setiap anak-anak kami dari tingkat TK sampai kelas 6 SD. Mereka sudah menyelesaikan ujian dan mendapatkan hasil yang baik. Mereka semua naik kelas. Terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan sudah kerjakan buat mereka. Kakak-kakak yang kelas 6, mereka akan meninggalkan sekolah minggu dan akan melanjutkan ke kelas remaja. Tuhan berkati mereka semuanya. Mereka sedang sibuk untuk mengurus sekolahnya, melanjutkan ke bangku SMP. Mari Tuhan berkati setiap mereka. Kami percaya mereka semuanya mendapatkan sekolah negeri yang mereka rindukan ya Tuhan. Di kelas remaja nanti mereka menjadi anak-anak yang lebih setia kepada Tuhan, ambil bagian untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkatilah semua anak-anak sekolah minggu dari kelas batita sampai kelas madya. Tuhan pertambah-tambahkan mereka kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Berkatilah orang tua mereka Tuhan dengan setia mendidik mereka
di jalan Tuhan yang benar. Kami terus juga berdoa buat bapaknya Joshua, ya Tuhan Yesus, Engkau pulihkan kesehatannya sehingga sempurna. Kami percaya Engkau sudah sembuhkan beliau di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga semua kakak-kakak sekolah minggu dengan setia melayani kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau selalu hadir di dalam hidup kami. Dan kami juga mau sungguh-sungguh lebih setia melayani Tuhan. Kami tutup ibadah sekolah minggu pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, amin. Iya, adik-adik sekolah minggu silakan duduk. Ibadah sekolah minggu telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semuanya. Sampai jumpa.